semua. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem gerak pada tumbuhan. Nah, apakah kalian pernah berpikir bagaimana sih tumbuhan itu bergerak? Kira-kira sama nggak ya gerak pada tumbuhan dan juga manusia? Nah, untuk lebih jelas, yuk kita simak di video kali ini. Gerak pada tumbuhan berdasarkan asal datanya rangsang dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada gerak endonom. Gerak endonom merupakan gerak yang disebabkan oleh adanya rangsang yang berupa rangsangan dari dalam tumbuhan. Gerak ini disebut juga dengan gerak otonom atau gerak spontan. Contohnya seperti gerakan kloroplas di dalam sel akibat pergerakan sitoplasma. Jika kita amati secara cermat pada video berikut, maka kloroplas akan terlihat bergerak di dalam sel. Pergerakan ini disebabkan karena adanya aliran sitoplasma pada sel. Yang kedua ada gerak higroskopis. Gerak higroskopis merupakan gerak yang terjadi akibat perubahan kadar air pada tanaman sehingga menyebabkan penyusutan yang tidak merata. Contohnya seperti membukanya kulit kacang polong yang sudah kering dan juga membukanya kotak spora yang sudah masak pada tumbuhan paku. Yang ketiga ada gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar ataupun lingkungan sekitar. Gerak ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada gerak tropisme, yang kedua gerak taksis, dan ketiga gerak nasti. Yang pertama kita bahas adalah gerak tropisme. Nah, gerak tropisme adalah gerak yang arahnya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, jika tumbuhan mendekati rangsang, maka disebut dengan gerak tropi positif. Tetapi jika menjauhi rangsang, maka disebut gerak tropi negatif. Berikut ini beberapa contoh dari gerak tropisme. Yang pertama ada gerak fototropisme. Gerak ini adalah gerak tanaman menuju ke arah datangnya cahaya. Yang kedua ada gerak geotropisme. Gerak ini adalah gerak tanaman karena adanya rangsang berupa gaya tarik bumi, seperti contohnya gerak akar tanaman yang menuju ke arah pusat bumi. Berikutnya ada gerak hidrotropisme. Gerak hidrotropisme adalah gerak pertumbuhan akar yang dipengaruhi oleh sumber air. Gerak yang kedua ada gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak berpindahnya seluruh bagian tanaman yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Contoh gerak taksis adalah yang pertama ada gerak fototaksis. Contohnya gerak Euglena sp yang selalu mendekati arah cahaya. Kemampuan Euglena berpindah tempat karena memiliki alat gerak berupa flagel. Kemudian yang kedua ada gerak kemotaksis. Contoh gerak kemotaksis adalah gerakan spermatozoa lumut dan juga paku, di mana tumbuhan ini berreproduksi dengan cara seksual dan menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan spermatozoid. Spermatozoid akan mampu bergerak menuju sel kelamin betina yang terdapat di archegonium akibat tertarik oleh zat gula dan juga protein pada archegonium. Nah, pergerakan spermatozoid tersebut disebut dengan gerak kemotaksis. Yang ketiga ada gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Contohnya ada gerak seimunasti. Gerak seimunasti adalah gerak yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Nah, contohnya seperti gerak pada tumbuhan putri malu. Kemudian yang kedua ada gerak fotonasti. Pada waktu sore hari, maka bunga pukul 4 akan mekar. Hal ini disebabkan karena adanya rangsangan sore hari yang disebut dengan gerak fotonasti. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai gerak pada tumbuhan. Ternyata banyak juga ya gerak-gerak yang dimiliki oleh tumbuhan. Nah, sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyimak.